Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rauf Mudhafar. Pada video kali ini kita akan bikin video tentang sepeda federal dan kuahara yang ada di rumah sini. Ya, jagonya kabur. Nah, oke, sebelum kita lanjutkan jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat. Yuk kita masuk ke pembahasan. Oke, di sini ada dua buah sepeda. Ini adalah sepeda yang belakang Federal Pussycat SX dan yang depan adalah Kuahara M36 Lady. Nah, ini keduanya ini dibikin model RB atau road bike. Nah, nanti pada video kali ini saya akan ngasih 6 alasan ya, 6 alasan kenapa saya dan adik saya, ini kan punyanya adik saya Kang Sodik ya, itu kenapa kok bikin sepeda besi atau sepeda federal dan juga kuahara dibikin model road bike. Nah, ini udah saya tulis biar nggak lupa. Nah, oke. Jadi kita bakal masuk ke alasan yang pertama, yaitu yang pasti kalau pakai sepeda kayak gini atau sepeda besi dan wheelset masih bawaan, apalagi bannya gede, itu pasti goesnya bakalan lebih berat dan lebih memakan waktu. Memakan waktu itu ya sesuai dengan geometri sepedanya dan juga rodanya. Karena kalau goes pakai sepeda standar itu federal peruntukannya untuk goes santai. Biasanya saya kemarin perbandingannya itu kecepatan rata-rata 15-20 itu versi tenaga saya. Kalau versi tenaganya kayak model Cak Hans atau Kang Abid itu, atau teman-teman yang roso-roso, jelas berbeda. Ini yang saya pakai bandingan adalah punyanya saya sendiri dan tenaga saya sendiri. Nah, karena itu jadi biasanya saya goes itu butuh waktu yang lama dan juga butuh tenaga yang besar. Jadi pengen goes agak jauh itu mesti di rumah udah, istilah Jawanya, awang-awangan atau mikir ini nanti sampai rumah jam berapa, terus kuat atau enggak. Nah, kayak gitu. Jadi alasan yang pertama lebih efektif waktu dan juga efektif tenaga, karena di goesnya lebih ringan dan bisa lebih cepat. Jadi rata-rata yang kemarin 15-20 sekarang 25-30 km per jam goesnya. Itu kalau kondisinya pas lagi fit sih. Kadang bisa tembus 30 ke atas, 34, 35 itu masih bisa, tapi nggak bertahan lama. Oke, alasan yang kedua yaitu sambil kita lihat-lihat ini ya, ini yang pasti menutupi kekurangan fisik saya. Jadi saya itu punya kekurangan, yaitu ya belum sekuat teman-teman kayak Cak Han, terus Kang Sodik itu juga udah mulai kuat-kuat. Terus ada siapa, Kang Kutur kalau di sini ya, itu ada Kang Kutur, terus ada Kang Ucil, itu goesnya pada ruso-ruso, nanjak-nanjak pada ngebut-ngebut. Luar kotanan sih pada kuat-kuat, kayak Mas Abid itu pernah sampai Jogja Madura sendirian, Jogja Bali sendirian. Kang Sodik ini juga pernah dampingin Pak Yainya sampai Suramadu, sampai Wonosobo dan Pacitan. Nah, macam-macam lah jarak jauhan. Kalau saya kan emang belum sekuat teman-teman, jadi biar bisa goes bareng teman-teman federal terus nggak ketinggalan, karena pernah kemarin ketinggalan itu yang lain bisa 30 up, saya mentok di 25 down atau 25 ke bawah, itu tenaganya udah habis-habisan karena udah kekuras. Nah, ini kalau pakai ini kan minimal bisa sedikit mengimbangi, goes santai dan tidak begitu menghabiskan tenaga. Oke, untuk alasan yang ketiga yaitu karena saya tinggal di Jogja dan lebih banyak mengeksplor wilayah-wilayah yang rutenya itu atau jalanannya itu berupa aspalan, lebih banyak aspalannya dibanding gravelan. Nah, sementara ini saya pakai model yang ngerut dulu, jadi pakai ban kecil kayak gini ya. Ini depan belakang sama, itu punyanya Kang Sodik juga sama, ban kecil 700x28C. Nah, terus itu saya pengen juga agak jauh, jadi itu tadi kan banyak aspalannya. Jadi emang kalau teman-teman federal banyak yang main di gravelan juga, tapi saya sementara milih di aspalan dulu biar bisa keliling-keliling Jogja dan sekitarnya. Syukur-syukur
goes antar kota, antar provinsi. Nah, karena tadi udah di aspal, terus alasan yang kelima yaitu yang tadi saya sampaikan, pengen bisa mengimbangi teman-teman. Nah, kalau biasanya saya itu kewet lah ya, ketinggalan terus rombongannya, sempat sampai tak suruh duluan aja saya mampir ke warung cari suplai tenaga atau nyari es degan. Nah, kalau pakai ini kemarin udah saya coba, alhamdulillah jauh lebih ringan, jadi bisa mendampingi teman-teman, bisa maju mundur, bisa moto-moto juga. Asal goes dari teman-teman masih standar aja, teman-teman federal. Nah, ini enak banget dipakainya. Asal di aspalan, kalau udah masuk gravel ya jelas saya balik kanan ini, kalau kena lumpur udah mentok. Terus alasan yang kelima itu biar bisa mengeksplor wilayah-wilayah Jogja, Solo, Klaten, Kulon Progo, terus mana lagi ya, macam-macam lah. Jadi goesnya langsung TikTok sampai terus istirahat bentar terus pulang. Nah itu ya. Dan alasan yang terakhir, karena saya punya tantangan ya. Tantangannya seperti apa? Jadi rata-rata pada nggak ngelirik sepeda besi. Nah kayak Federal, Kuahara, ini kan sepedanya berat-berat semua ya. Kita tahu beratnya punya teman-teman itu bisa di atas 15 sampai 20-an kilo itu juga ada, apalagi kalau udah dipasang rak pannier. Nah ini saya punya tantangan diri sendiri, itu bagaimana cara bikin enteng sepeda yang berat, dibikin enteng dan bisa dipakai ngimbangin teman-teman road bike yang masih low entry, jadi masih middle down, bukan middle up ya. Kalau middle up kan udah beratnya 6 kiloan, itu luar biasa itu teman-teman, kayak punyanya Mas Doni dan yang teman-teman di Wirapapa itu dan komunitas-komunitas yang lain. Nah ini minimal kayak Stratos 1, 2, 3 itu masih 11-12 lah beratnya. Ini kemarin saya timbang masih kondisi seperti ini. Udah upgrade wheelsetnya pakai DT Swiss Tricon, terus pakai pedal klit. Ini pedalnya lebih berat dari pedal sebelumnya, jadi ya nggak masalah. Tapi untuk wheelsetnya udah berkurang lumayan banyak dari sebelumnya 2,5 kiloan, terus sekarang jadi 1,6 kilo tanpa ban. Besok bakal ada beberapa lagi yang bakal kita upgrade, nunggu beberapa part yang kita iklanin laku dulu, terus nanti buat upgrade lagi. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Ini beratnya kemarin saya timbang 12,3, agak berat. Kenapa? Karena di sini modelnya Trisula, jadi ada 3 ini. Kalau yang ini kan ada 2 aja. Nah ini 2 aja, nggak ada 1 lagi lah. Punyanya saya ini ketambahan 1 lagi, jadi ya nggak masalah. Alhamdulillah udah bisa menyentuh angka 12-an kilo, di bawah 13 kilo untuk kondisi seperti ini tanpa botol minum. Nah besok ada beberapa hal lagi yang bakal kita upgrade. Nah oke. Jadi kayak gitu. Terus kemarin upgrade dari wheelset yang belakang, model kayak belakang lepasan Stratos, dan pakai yang DT Swiss, rasanya beda jauh. Tapi semuanya itu juga berpengaruh dengan kondisi teman-teman. Jadi tidak semua upgradean mahal itu menguntungkan karena fisik kita berbeda-beda. Yang penting tetap semangat goes dan semoga sepeda kita bermanfaat. Oke, karena anak saya udah nangis jadi mungkin segini dulu pembahasan singkat tentang kenapa kok saya bikin road bike di sepeda besi. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat dan semoga bisa menghibur di waktu luang teman-teman semua. Rauf pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.